Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan pajak, selamat datang di Podcast Pademangan. Informatif, solutif. Nah, kawan pajak, Podcast Pademangan ini selalu membahas tema-tema yang seru dan yang trending nih, tentunya di bidang perpajakan ya. Nah, Podcast Pademangan sudah ada di episode kedua pada pagi hari ini. Kalau kawan pajak ingin mengikuti yang episode 1, kawan pajak silahkan mengunjungi akun YouTube kami di KPP Jakarta Pademangan, dan tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, tema hari ini pasti nggak kalah seru dan nggak kalah viral nih, seperti kawan pajak tahu kasusnya Lesti dan Bilar gitu kan, KDRT-nya ini perpajakan juga ada yang lagi viral juga gitu. Apa sih itu? Tentunya tahan dulu ya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi bersama saya Eka Marianti. Juli 2022 penerapan NIK menjadi NPWP telah diresmikan gitu kan. Lalu tentu ada banyak pro dan kontranya, banyak sambutannya, dan tentunya banyak kebingungan bagaimana nih penerapannya seperti itu. Kawan pajak jangan bingung, jangan khawatir nih, karena di podcast Pademangan ini kami telah mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta Pademangan, Bapak Kadarisman. Halo Bapak Kadarisman, selamat pagi. Halo, selamat pagi, host Eka. Oh iya. Apa kabar ini Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Masih sibuk nih Pak sama berkas-berkas? Enggak ya? Ya, adalah tiap hari itu latihan tanda tangan. Enggak pegel ya Pak ya? Lumayan juga lah, tapi ini karena memang tugas untuk negara, ya mau nggak mau lah harus dilaksanakan. Oke, baik. Nah, kita hari ini mau ngobrolin sesuatu yang mungkin kawan pajak sudah sering dengar ini Pak, mengenai NIK menjadi NPWP gitu kan. Yeah. Nah, kawan pajak mungkin bingung kenapa sih sebetulnya behind the scene-nya atau latar belakangnya kenapa kebijakan ini tuh diresmikan. Itu apa itu Pak? Boleh dijelaskan ke kawan pajak Pak? Baik. Kawan pajak yang saya banggakan lah gitu ya, teman-teman, latar belakang. Jadi apa saja yang mungkin jadi pertimbangan lah ya, kebijakan NIK itu menjadi NPWP. Nah, ini sebenarnya pelaksanaan dari amanat Undang-Undang HPP. HPP itu Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021. Di situ mengatur tentang nomor pokok wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia dengan menggunakan nomor induk kependudukan NIK. Nah, dan ini juga sudah diatur dengan ada aturan istilahnya petunjuk pelaksanaannya, yaitu dengan peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 112 PMK 03 2022. Nah, ini sebenarnya bertujuan adalah untuk mengintegrasikan gitu ya, basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan. Nah, jadi segala perubahan intinya gini, bahwa NIK ini akan berfungsi sebagai NPWP, kurang lebih itu gitu loh ya. Iya. Oke, jadi kayak mungkin lebih simpel gitu ya Pak ya, biar bisa dikatakan biar Indonesia nih Indonesia satu data gitu kayak Pak ya. Betul Pak. Misalkan NIK kan semua penduduk Indonesia ini kan pasti punya NIK gitu kan Pak. Biar gampang, mudah gitu kan. Oh ya udah NIK aja gitu. Jadi
nggak perlu ada nomor NPWP yang lain, pakai aja nomor NIK gitu. Mungkin gitu ya Pak? Ya, ini kaitannya dengan tentu saja untuk orang pribadi ya. Nah, ini memudahkan kita. Wajib pajak secara sistem itu begitu dia sudah punya NPWP, begitu dia sudah punya KTP, NIK, dia sudah menjadi menjadi wajib pajak. Dan dalam artian NIK-nya itu sudah menjadi NPWP. Tentu saja ada syarat-syarat tertentunya ya. Jadi tidak semua NIK itu langsung menjadi NPWP. Kurang lebih itu ya. Begitu, paham. Karena ini udah diundang-undangkan ya Pak ya. Sebetulnya udah diamanatkan nih di dalam undang-undang HPP nih, undang-undang organisasi perpajakan. Lalu tujuannya, sebetulnya apa sih tujuannya? Kenapa sih kok baru sekarang nih kan ya Pak, integrasi dari NIK menjadi NPWP? Apa sih? Mungkin kawan pajak pengen tahu nih, arahnya itu mau kemana gitu. Ya, baik. Jadi ini sebenarnya melalui proses ya. Tidak serta-merta tahu-tahu sekarang langsung NIK jadi NPWP. Jadi sebelumnya tentu saja ada proses dari pemerintah gitu loh ya. Bagaimana untuk memudahkan dalam hal memperluas basis pajak gitu ya. Basis data. Nah ini sehingga ada pemikiran NIK itu karena sudah terstruktur lah. Jadi di situ mulai dari provinsinya, kemudian kotanya, desanya, kecamatan, desa dan seterusnya. Tanggal lahirnya juga ya Pak ya. Sampai tanggal lahirnya pun ada di situ. Jadi itu untuk memudahkan kita, memudahkan pemerintah dalam hal istilahnya memudahkan juga bagi penduduk itu matching datanya gitu. Matching datanya. Ini tujuannya itu apa? Adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum. Jadi dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK ya, sebagai NPWP. Nah ini bagi wajib pajak orang pribadi. Nah yang kedua berikutnya adalah untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Nah ini kan dengan adanya NIK dan NIK menjadi NPWP itu memudahkan bagi administrasi perpajakan gitu ya. Nah, karena sudah sistemnya istilahnya sudah link antara Kementerian Dalam Negeri dengan DJP, nah, sehingga wajib pajak atau yang penduduk Indonesia yang sudah punya NIK dan sudah memenuhi syarat, tentu saja syarat objektif dan subjektif dan objektif, dia secara sistem langsung sudah punya NPWP. Nah ini untuk memberikan kesetaraan dan jadi administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Jadi nggak usah daftar lagi ke kantor pajak untuk memperoleh NPWP gitu ya. Iya betul Pak. Jadi kayak nggak ada lagi nanti NPWP ganda gitu ya Pak ya. Di kota A pernah tinggal di kota A udah bikin NPWP, nanti pindah ke kota B bikin NPWP lagi, nggak perlu ya Pak ya, cukup satu aja. Cukup satu aja. Dengan NIK itu kantor pajak akan bisa melihat, oh ini sebenarnya sudah memenuhi syarat gitu ya, untuk menjadi wajib pajak. Yang selanjutnya, itu tadi sudah disampaikan oleh Eka adalah untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mencantumkan nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Jadi kan NIK itu sudah terstandar gitu ya. Iya betul. Sudah jelas. 16 digit ya Pak ya. 16 digit. Nah itu nanti disinkronkan dengan sistem kita. Nah itu jadi
istilahnya untuk memberi kemudahan lah bagi kawan pajak semua ya Pak ya. Bagi kita semua. Oke, teknologi memang semakin maju. Jadi untuk itu juga harus ada yang kayak basis hukumnya yang dasar hukumnya yang kuat gitu ya Pak ya. Oh, NIK menjadi NPWP datanya udah connect semua nih. Kalau NIK data bank, data semua gitu. Jadi nggak perlu lain-lain lagi, NPWP ya NIK gitu dan lebih mudah. Oke, jadi kawan pajak ini konsepnya ini adalah kebijakan ini adalah mempermudah sebetulnya gitu ya. Namun pasti ada kebingungan nih Pak. Kan kita udah tahu nih ya, NPWP yang lama itu kan formatnya 15 digit nih. Diikuti dengan kode KPP gitu kan. Nah, sekarang kan NIK sendiri kan 16 digit. Nah, lalu bagaimana Pak? Nah, ini saya langsung aja Pak, pertanyaan gabung nggak apa-apa ya. Nah, NPWP orang pribadi itu kan NIK menjadi NPWP. Nah, sedangkan kita tahu sendiri juga NPWP itu nggak hanya dari orang pribadi. Ada NPWP badan, instansi pemerintah, kemudian cabang. Bagaimana itu Pak nanti setelah penerapan yang PMK 112 ini? Nah, ini memang di sistem kita, di kantor pajak akan menyesuaikan gitu ya. Jika nantinya itu NPWP itu akan mengikuti digitnya NIK. Betul. Jadi yang sebelumnya NIK NPWP itu 15 digit, maka nanti disinkronisasi lah istilahnya, disesuaikan lah. Jadi nanti NPWP pun akan menjadi 16 digit. Nah, termasuk juga nanti untuk badan. Nah, ini ada tahapan-tahapan lah. Diharapkan itu per 1 Januari ya. Iya, 1 Januari 1 Januari 2024 itu sudah selesai semua. Nah, nanti format kedepannya itu NPWP akan semuanya menjadi 16 digit. Nah, jadi akan sama digitnya NIK dengan digitnya NPWP. Yang badan itu mungkin ditambah angka 0 ya Pak ya di depannya. Ya, ada penyesuaian lah ya. Jadi misalnya katakanlah NIK untuk orang pribadi 3172 dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti untuk badan angka di depannya itu ditambah dengan angka 0. Nah, jadi ini karena memang antara badan dengan orang pribadi ini kan memang, tapi sekarang kan juga ada apa istilahnya ya? NIK itu yang cabang itu kan? NIK cabang misalnya, NPWP cabang dan segala macam. Nah, ini nanti ada identitas apa istilahnya, nomor identitas tempat kegiatan usaha ya untuk cabang ya. Tapi intinya kalau misalnya untuk NPWP badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi yang bukan penduduk akan ditambah dengan angka 0. Mudah ya Pak ya? Iya, memudahkan itu. Jadi tentu saja nanti ini kan proses ya. Nanti akan ada waktu untuk penyesuaian sistem kita gitu ya. Jadi nantinya per 1 Januari itu 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lainnya yang membutuhkan NPWP sudah menggunakan NPWP dengan format baru. Yang 15 itu nanti akan menjadi 16 digit. Nah, ini memang sekarang mungkin dalam taraf proses di apa istilahnya, nanti mungkin sejalan dengan Kortek ya. Kortek itu kan nanti per 1 Januari itu sudah diharapkan berjalan dengan baik. Itu Eka. Nah gini Pak, kan ini masih ada kira-kira mungkin sisa waktu 1 tahun lebih sedikit ya Pak ya, karena ini sudah November nih. Berarti kawan pajak ini harus pemutakhiran, betul ya Pak ya? Lalu bagaimana kalau nggak pemutakhiran Pak? Ini intinya bahwa kita juga tidak terlalu istilahnya saklek banget lah. Jadi
NPWP itu masih bisa digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Ya. Nah ini Masih punya waktu masih ya. punya waktu, kita masih bisa menggunakan yang format lama ya, 15 digit lah. Nah ini Lakukan pemutakhiran gitu ya Pak ya. nantinya diharapkan itu wajib pajak melakukan pemutakhiran gitu ya. Nah ini memang diberi kesempatan sampai dengan 31 Desember. Nah ini mungkin nanti wajib pajak itu kan bisa nanti melakukan pemutakhiran sendiri ya, update data gitu ya. Oh iya. Baik. Udah pernah sih Pak saya Pak udah update. Udah dicoba ya? Sudah. Kalau saya sendiri sih sudah Pak. Mungkin kawan pajak bingung nih Pak, bagaimana cara melakukan pemutakhiran data? Itu Direktorat Jenderal Pajak itu udah menyediakan fasilitas apa aja sih yang untuk atau misalkan adakah selain pajak.go.id itu bisa nggak pemutakhiran datanya selain itu kita bisa nggak Pak? Nah ini selama ini kita kan harus masuk ke ini ya, ke mana? DJP online kan DJP kita pasti, online gitu ya mau ya. badan mau orang pribadi pasti punya akunnya itu Pak. Nah itu masuk di situ ke aplikasinya DJP online itu nanti kita bisa memperbaiki atau update data gitu ya. Nah nanti waduh kok mungkin ya ada kesulitan di wajib pajak, silakanlah nanti datang ke kantor pajak gitu ya. Iya bisa ya Pak ya. Teman-teman kita kalau misalnya kesulitan mengalami kesulitan untuk katakanlah untuk update datanya itu ya namanya wajib pajak atau masyarakat kita ini kan masing-masing bermacam-macam. Nah, ini kan ada yang istilahnya yang barangkali gaptek dan segala macam gitu loh. Yeah. Nah seperti itu yang kita memang akan ketemu dengan teman-teman kita. Jadi kan kalau misalnya katakanlah sudah masuk ke DJP online dan sudah mencoba ternyata masih mungkin merasa katakanlah kesulitan, silakanlah datang ke KPP terdekat lah barangkali ya. Ini untuk orang pribadi ya Pak ya? Untuk orang pribadi. Kalau badan? Kalau badan bisa juga sih sebenarnya datang juga ke KPP ya. Untuk mungkin intinya apa? Segala permasalahan yang berkaitan dengan pajak itu kita bisa datang aja ke kantor pajak gitu ya. Nah, tentu saja tim helpdesk ya Pak ya. Ya, tentu saja yang biar memudahkan teman-teman pajak, sahabat pajak datang ke kantor pajak di mana dia terdaftar. Nah, jadi memudahkan kami juga dalam hal memudahkan KPP ya, untuk membantu lah, memberikan pelayanan yang terbaik lah bagi wajib pajak. Baik, memang kita sudah ditugaskan sebetulnya Pak ya, sampai untuk 31 Desember 2023 itu kita harus siap ya Pak ya. Oke. Baik Pak. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Kan tadi mungkin kan saya juga punya adik gitu kan Pak, yang masih berumur masih SMA, masih 17 tahun nih Pak. Udah punya NIK dong Pak pasti, kan udah harus ke kelurahan, ke kecamatan. Itu berarti udah punya NPWP gitu Pak? Nah, ini kan kita lihat sebenarnya gitu ya. Seseorang itu bisa diakui atau bisa dianggap sebagai wajib pajak apabila memenuhi ketentuan gitu loh ya. Betul. Apabila memenuhi syarat. Syarat subjektif maupun syarat objektif. Syarat subjektif itu misalnya katakanlah berumur di atas 18 tahun ya. 18 ya? 18 ya. 17. Jadi kalau dan sebenarnya juga syarat objektifnya misalnya dia sudah punya penghasilan. Tapi kan kalau misalnya kecil gitu ya. Ya, katakanlah anak SMA atau anak SD yang sudah katakanlah kan banyak yang sudah jadi YouTuber lah atau apa istilahnya? Selebgram. Nah, itu sebenarnya nanti Mas karena dia di bawah umur
masih ikut orang tuanya gitu loh. Oh gitu. Penghasilannya masih ikut penghasilannya orang tua. Masih tentu saja dilaporkan oleh orang tuanya. Nah, orang tuanya gimana? Orang tuanya sudah kan dia secara subjektif sudah memenuhi syarat, memenuhi ketentuan. Dia sudah menjadi wajib pajak. Walaupun katakanlah penghasilan orang tuanya katakanlah di bawah PTKP, tapi anaknya misalnya punya penghasilan. Nah, itu yang penghasilan anaknya itu dilaporkan lewat orang tuanya. Gitu. Jadi nggak langsung serta-merta harus dilihat case-nya dulu ya Pak ya? Lihat dulu permasalahannya. Jadi kan intinya syarat menjadi wajib pajak itu dia harus memenuhi syarat subjektif dan objektif. Itu ya. Jadi kawan pajak seperti yang dijelaskan Bapak Kadaris hari ini, jadi jangan khawatir ya, kok punya NIK harus jadi NPWP harus bayar pajak. Belum tentu, lihat dulu kasusnya. Kalau memang sudah berpenghasilan sebelum 17 tahun memang ini ya harus ikut orang tua. Tapi kalau memang sudah berpenghasilan ya memang itu sudah harus menjadi NPWP gitu ya Pak ya, dan mendaftarkan gitu mendaftarkan wajib pajak. Sebenarnya lengkap sekali sih nih, Pak Kadar udah penjelasannya mengenai NIK menjadi NPWP ini, kawan pajak sudah mendapatkan gambaran kapan harus melakukan pemutakhiran, sampai dengan kapan, terus tujuannya untuk apa. Ini sangat-sangat bermanfaat sekali menurut kami ya Pak ya. Ini nih udah mau menghujung nih Pak, udah kayaknya materinya udah mau habis nih Pak. Gitu. Alhamdulillah. Gitu. Nah mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan nggak ke kawan pajak? Closing statement gitu Pak. Ya. Kawan pajak, terutama kawan pajak Pademangan ya. Nah ini memang barangkali di masyarakat terutama gitu ya. Ada kekhawatiran atau ketidaktahuan tentang NIK itu akan menjadi NPWP gitu ya. Nah ini wajar lah, karena ini memang aturan yang baru dan mungkin kita sudah sejak 2021 itu mungkin sudah sosialisasi ya. Sosialisasi kita itu ya memang barangkali masyarakat atau sahabat atau kawan pajak itu mungkin apa istilahnya ya, dengan keterbatasan dan segala macam mungkin banyak yang belum tahu juga. Nah, tapi intinya masih ada waktu. Nah, kita kan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Nah, ini harapannya tentu saja masyarakat atau kawan pajak itu ya tetap sajalah melakukan aktivitas seperti biasa, dan nanti katakanlah ada kesulitan mengenai update atau ya update NPWP ya, itu bisa hubungi kami, bisa datang ke KPP atau bisa juga lewat HP ya. Bisa pakai helpdesk ya Pak ya. Nanti bisa kami lewat helpdesk. Nah nanti teman-teman di KPP Pademangan akan membantu kelancaran lah, terutama yang berkaitan dengan perubahan atau menyesuaikan NIK akan menjadi NPWP. Nah ini harapannya tentu saja masyarakat, tentu saja kawan pajak itu nggak usah takut gitu loh ya untuk selalu bertanya. Istilahnya untuk update informasi silakan datang ke KPP baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik, kami siap gitu ya Pak ya. Dengan apa istilahnya, saluran ya. Beberapa mungkin lewat WA atau mungkin yang lainnya, sarana yang lain. Itu saja barangkali Mbak Eka. Tetap semangat, karena bagaimanapun juga ini tujuannya entah untuk memudahkan wajib pajak. Tentu saja harapan ujungnya itu akan membantu pemerintah dalam hal menyukseskan penerimaan ya.
Ya, pasti ujungnya penerimaan negara. Penerimaan negara. Jadi dengan pajak kita akan bisa membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pendidikan dan semuanya. Ini memang perlu dana yang cukup besar, salah satunya dari pajak. Betul, Pak. Hampir 80% ya, Pak. Hampir 80%. Baik, terima kasih nih Bapak untuk closing statement-nya. Jadi jangan lupa kawan pajak untuk melakukan update profil di laman DJP online atau di pajak.go.id. Yeah. Terima kasih Bapak Kadarisman sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, dan memberikan informasi mengenai NIK menjadi NPWP. Bagaimana kawan pajak? Sangat bermanfaat ya informasi hari ini ya mengenai NIK menjadi NPWP. Sebelum ditutup Pak, saya punya pantun nih Pak. Wes, mantap. Beli nasi bungkus dikaretin gitu kan. Wes. Beli nasinya secara online. Kawan pajak, ayo segera lakukan update profil kawan pajak di DJP online. Gitu. Sampai bertemu di podcast episode berikutnya. Sampai jumpa, selamat siang. Ya, terima kasih Mbak Eka dan juga kawan pajak Pademangan ya. Tentu saja apa yang disampaikan banyak hal sebenarnya yang ingin ini disampaikan. Cuma mungkin perlu waktu banyak lagi ya. Next episode masih ada episode berikutnya. Ya, harapannya tentu saja wajib pajak akan bangga membayar pajak. Saya bangga Pak. Ini untuk kemajuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Oke, benar. Satu katanya Pak, pajak kuat, Indonesia maju. Oke, selamat siang, sampai jumpa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.